Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Juri Olimpiade Bahasa Indonesia tahun 2025 dari Universitas Negeri Jember beserta kakak panitia OBI yang saya cintai. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Helena Rahmania Putri dari SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dongeng yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya, karya Fitri Nurul Aulia. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Cak, ayo cak, golek kenalan cah, ayo. Teman-teman, saat kalian mendengar kota Surabaya, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian? Ada yang bilang kota pahlawan. Ada juga yang bilang kotanya panas banget. Lalu ada juga yang bilang tempat kulinernya enak-enak. Tapi pernah gak sih kalian berpikir, kenapa ya namanya itu kota Surabaya? Bukan kota Jakarta, bukan juga Malang, apalagi kota sate. Nah, sebelum adanya mall, sebelum adanya jembatan yang menghubungkan antara kota Surabaya dan juga Pulau Madura, tanah ini hanyalah hamparan rawa-rawa, sungai, dan lautan yang membentang sangat luas. Dan disinilah dua hewan perkasa yang menguasai wilayahnya masing-masing. Yang satu, licin, cepat, dan juga tak kenal takut, ialah bernama Suro. Yang satu lagi, raja yang menguasai daratan, yang kuat, tangguh, dan juga penuh siasat, ialah bernama Boyo. Pada zaman dahulu sekali, di sebuah lautan yang membentang sangat luas, hiduplah dua hewan yang tinggal bersama. Dua hewan tersebut terkenal sama-sama kuat, tangguh, dan juga cerdik. Kedua hewan tersebut yaitu bernama Suro, seekor hiu, dan juga Boyo, seekor buaya. Pada awalnya, mereka hidup dalam damai sebelum adanya memicu pertempuran yang telah terjadi. Boyo, aku sangat lelah. Aku ingin sekali mengakhiri pertempuran kita, ucap Suro pada Boyo. Aku pun juga memikirkan hal yang sama. Jadi, apa ya yang harus kita lakukan sekarang? Jawab Boyo pada Suro. Suro pun akhirnya mengusulkan sebuah usulan. Bagaimana kalau kita bagi dua area wilayah kekuasaan? Aku akan sepenuhnya berada di lautan dan juga mencari mangsa di lautan. Sedangkan kamu nanti akan berkuasa di daratan dan juga harus mencari mangsa di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan saja batasnya. Bagaimana kalau tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut? Baiklah, aku akan setuju dengan usulanmu. Setelah mereka membagi area wilayahnya kekuasaan masing-masing, pertempuran pun tidak pernah terjadi lagi antara Suro dengan Boyo. Tetapi pada suatu hari, Suro pun mencari mangsa di sungai dan diam-diam dia melakukannya tanpa sepengetahuan Boyo. Pada akhirnya, Boyo pun menangkap basah Suro yang telah melanggar janji mereka sebelumnya. Boyo sudah mulai sangat marah. Suro, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau mencari mangsa di sini? Kau sudah melanggar janji kita sebelumnya ya? Tidak, Boyo. Aku tidak pernah melanggar janji kita sebelumnya.
kekuasaanku. Sanggah Suro pada Boyo. Kau sudah melanggar janji kita sebelumnya. Kau kan berkuasa di wilayah lautan. Tidak, Boyo. Sungai itu kan juga air. Jadi, itu juga termasuk wilayah kekuasaanku. Ucap Suro pada Boyo. Wah, kau ini memang sengaja mencari perkara denganku ya. Ucap Boyo yang sudah mulai sangat emosi. Tidak, Suro. Air sungai dan air laut itu juga wilayah kekuasaanku. Jadi, alasanku sudah sangat kuat dan aku juga sudah benar. Kata Suro pada Boyo. Wah, kau ini memang benar-benar ya. Kau sengaja mengelabuiku. Dan ingat, aku tidak pernah sebodoh yang kamu kira. Aku tidak peduli. Pokoknya, air sungai maupun air laut itu semua wilayah kekuasaanku. Dan aku juga tidak pernah bilang bahwa air sungai itu juga daratan. Wah, kok ini? Akhirnya Suro dan Boyo pun berkelahi. Bahkan perkelahian kali ini pun terasa sangat berat daripada sebelumnya. Suro yang menggigit ekor Boyo, dan Boyo pun tidak ingin kalah. Ia juga menggigit ekor Suro tanpa henti. Sakit! Boyo, hentikan! Suro pun akhirnya mengalah dan kembali ke lautan. Akhirnya, kali ini aku yang menang. Boyo merasa sangat puas karena sudah memenangkan pertarungan kali ini dan juga mempertahankan kekuasaannya yang telah direbut oleh Suro. Bagi masyarakat Surabaya, cerita ini bukan hanyalah tentang pertempuran biasa, tapi juga tentang kekuatan dan juga kecerdikan. Pada akhirnya, desa demi desa mulai tumbuh di tepi sungai. Cerita Suro dan Boyo diceritakan dari mulut ke mulut oleh masyarakat sekitar. Teman-teman, jika kalian berjalan-jalan di kota Surabaya, ingatlah bahwa di bawah aspal itu, di tepi aliran sungai itu, telah pernah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Nah, pertempuran kali itu ada semangatnya, yaitu dalam diri kita semua. Tamatlah sudah cerita kami. Baiklah, sekian dongeng yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku.